Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat pada malam hari ini, kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya berkat firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, kami dapat dikuatkan menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sempurnakan doa kami dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 25 Februari 2024. Pengorbanan diri Gembala Ilahi. Bacalah Mazmur 23, Mazmur 28 ayat 9, Mazmur 80 ayat 1, Mazmur 78 ayat 52 dan 53, Mazmur 79 ayat 13, dan Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 28 ayat 9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 80 ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu, bunga bakung, kesaksian Asaf, Mazmur 78 ayat 52 dan 53. Ayat 52 mengatakan, disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Ayat yang ke-53, dituntunnya mereka dengan tenteram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Mazmur 79 ayat 13, maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Di dalam Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya lah dan kawanan domba gembalaannya. Bagaimanakah hubungan antara Tuhan dan umatnya digambarkan dalam ayat-ayat ini? Gambaran Tuhan sebagai gembala dan umat Allah sebagai domba di padang penggembalaannya, menyoroti tuntunan dan pemeliharaan Allah atas umatnya, dan ketergantungan umat kepada Allah untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Gambar tersebut menyampaikan pengertian kedekatan antara Tuhan dan umatnya, karena para gembala hidup dengan kawanannya dan merawat setiap domba secara individu. Gambaran pengembalaannya juga menggarisbawahi kepemilikan Allah atas kawanannya yang dijamin oleh dua ikatan yang kuat, penciptaan. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 dan Mazmur 100 ayat 3 dan perjanjian Mazmur 28 ayat 9, Ibrani 13 ayat 20. Gambaran tentang gembala ilahi yang memimpin Yusuf seperti kawanan domba di dalam Mazmur 80 ayat 1. Mungkin menyinggung berkat Yakub kepada Yusuf yang menggambarkan Allah sebagai gembala Israel. Dan dengan demikian berkaitan dengan janji dan berkat yang besar ini di dalam Kejadian 49 ayat 24. Raja dianggap sebagai gembala rakyatnya terdapat di dalam 2 Samuel 5 ayat 2. Namun hanya Tuhan yang benar-benar pantas mendapatkan gelar ini karena kebanyakan raja manusia tidak memenuhi panggilan tersebut. Hanya Yesus yang melakukannya, itulah sebabnya dia disebut gembala yang baik. Bacalah Yohanes 10 ayat 11 sampai 15, ayat yang ke-11.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat yang ke-13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat yang ke-15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Apakah yang Yesus katakan tentang dirinya sebagai gembala yang baik? Ikatan yang intim antara gembala ilahi dan kawanannya terlihat dalam kawanan yang mengetahui suara gembala yang dengan jelas. Terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 4 dan 27. Hingga saat ini gembala Timur Tengah dapat membagi kawanannya, yang telah berbaur hanya dengan memanggil dombanya, yang mengenali dan mengikuti suara gembalanya. Kadang-kadang kawanan domba Tuhan mengalami berbagai penderitaan yang dipahami orang-orang sebagai tanda ketidakpuasan dan pengabaian Tuhan. Namun gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya yang tersesat, tetapi mencari untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah gambaran yang kuat tentang hubungan Allah dengan umatnya. Dia bersedia mati untuk domba-dombanya, terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Dan secara paradoks menjadi anak domba yang dikorbankan bagi mereka di dalam Yohanes 1 ayat 29. Juga Yesus menegaskan bahwa dia akan memanggil domba-dombanya di kandang lain dan menyatukan mereka menjadi satu kawanan. Yohanes 10 ayat 16. Apa sajakah cara yang dapat Anda lakukan setiap hari dan secara praktis memanfaatkan apa yang dijanjikan kepada kita dalam memiliki Yesus sebagai gembala yang baik? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami sudah mendengarkan bagaimana kami bersyukur atas berkat Kau rela menjadi gembala yang baik bagi kami ya Tuhan. Ampuni kami atas dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.